Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah dasar pemrograman pertemuan yang ketiga. Hari ini kita membahas tentang variabel, tipe data, dan input output. Materinya sudah saya share di kelas ya. Ini saya akan jelaskan lewat video. Variabel adalah tempat dari data atau nilai yang akan diproses ya. Jadi data itu disimpan dulu ke sebuah tempat, kemudian nanti baru bisa diproses. Itu namanya tempatnya namanya variabel. Kemudian isi dari variabel itu bisa diubah-ubah ya. Jadi tidak selamanya itu isinya. Misalkan saya isi 10, bisa diubah nanti menjadi 11, 9 atau di 2 kali lipat atau seberapa ya. Yang jelas bisa diubah-ubah isinya. Kemudian penamaan variabel itu aturannya jika lebih dari 2 kata, maka jangan gunakan spasi sebagai pemisahnya. Tidak boleh ya. Jadi gunakan underscore ya, atau dijadikan satu kata ya. Kemudian dalam memberikan nama variabel jangan mengawali dengan angka atau full angka ya. Jadi gunakan angka itu di belakang dari huruf atau apa gitu ya. Huruf ya, dari huruf. Kemudian tipe data. Nah, tipe data di sini ada 3 jenis. Tiga utama ya, 3 kategori utama, yaitu angka. Di angka itu ada bulat dan desimal, kemudian boolean, ada string dan karakter ya, char. Di sini angka itu kalau bilangan bulat masuknya ke integer, contohnya seperti ini. Kemudian kalau bilangan desimal contohnya ada ini ya, ada koma-komanya ini ya, titiknya ini sebagai desimalnya. Kemudian kalau boolean di sini ada 2 kemungkinan, kalau nggak true ya false. Di sini true itu bisa diberikan 1 atau sebaliknya, dan false itu 0. Kemudian string, nah ini adalah kumpulan dari beberapa karakter ya. Jadi ada karakter, ada string. Kalau karakter itu 1 gini, itu 1 karakter. Nah, tapi kalau string adalah kumpulan beberapa karakter. Ya, ini kata, ini kalimat, ini. Kalau isi dari variabel boleh dikasih spasi ya, boleh kan isi ya. Tapi kalau nama variabel jangan ada spasi. Kemudian di sini ada contohnya adalah 100 dikasih string, berarti ini adalah bukan 100 angka tapi 100 rupa string ya. Jadi beda dengan 100-nya ini, beda. Ini angka, yang ini string. Operasinya pun nanti akan beda. Kalau nanti bisa di jumlah kali tambah bagi, kalau ini nanti hanya bisa digabung, bukan ditambah deh, tapi digabung. Kemudian tipe data yang kaitannya dengan ini kan satu paket ya, tipe data dan variabel itu satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Nanti masuknya dalam deklarasi. Nah, di sini contohnya adalah ini tipe datanya, ini nama variabelnya, ini tipe datanya, ini nama variabelnya, dan seterusnya ya. Di sini int itu integer, kalau di C++ int ya, int ini adalah nama variabelnya. Kemudian string seperti ini, berarti kalau seperti ini ada 3 variabel dengan tipe data yang sama. Nah, ini harusnya S kecil ya, S kecil bukan S besar ya. Kemudian bool ini adalah yang tadi 2 kemungkinan. Ini ada variabel namanya aktif, tipe datanya adalah boolean ya, singkatnya bool. Ini contoh pemberian nilai variabel dalam body. Kalau ini tadi deklarasi ya, ini bodinya ya, bodinya. Misalkan ini nilai saya kasih 90, kemudian nilai 1 ini 95,5, berarti ini sudah bisa diperhatikan kalau ini nanti ini tipenya bilangan bulat, ini tipenya bilangan desimal. Kemudian ini ada operasi juga, nilai sama dengan nilai plus 1, berarti nanti kalau ini saya ambil dari atasnya, ini ke sini, berarti nilai yang lama ini adalah nilai yang kanan, ini 90 tadi ini. Kemudian jika saya tambahkan 1, nilai yang ini adalah nilai yang baru, yang sebelah kiri. Jadi ini 90 tambah 1, jadi 91 ya. Ini maksudnya tadi variabel itu bisa diubah, ini contohnya. Jadi awalnya 90, sekarang jadi 91 ya. Berikutnya jika saya isi nama itu Agus, string Agus, kemudian ada lagi nama itu Ali, maka jika ditampilkan Agus ini sudah nggak ada, sudah di override dengan Ali ya, sudah digantikan dengan Ali karena mengarah ke satu variabel yang sama yang dipakai yang paling akhir.
Kemudian ini ada contoh yang lain, ada nama 1 saya kasih Ani, kemudian nama 2 sama dengan nama plus nama 1. Nah, ini beda dengan yang ini ya, beda karena ini tipenya string ya. Kita bisa lihat nama 1 itu Ani, nama itu Ali ya isinya. Nah, jika saya gabungkan, ini saya gabungkan ya, saya nanti simpan di nama 2, berarti nama itu Ali ditambahkan Ani, jadi nanti jadi satu string, bentuknya Ali Ani gitu ya. Ali Ani jadi satu string gitu ya. Jadi digabung, bukan dijumlahkan matematika ya, karena tidak bisa ya, tapi ya kalau yang bilangan itu bisa, angka itu bisa. Ini tadi ya di sini. Kemudian aktif ini ada true, bisa juga nanti false ya, sesuai dengan isi kebutuhannya. Boolean ya tipenya, jadi cuma ada 2 kemungkinan, true atau false. Kemudian di C++ untuk input atau outputnya di sini menggunakan cin. Cin itu console in. Jadi sintaknya itu cin, kemudian panah ke apa ini ya? Panah ke kanan 2 kali, lebih besar ya, lebih besar 2 kali. Kemudian nama variabelnya apa? Ya, ini adalah sintak untuk memasukkan inputan ke suatu variabel. Masukkan nilai atau data dari user ya ke suatu variabel. Input pakai cin, console in. Kemudian outputnya menampilkan ya, ini ada beberapa bentuk ya, cout, console out itu variabel. Nah, beda dengan cin itu yang ke kanan, kalau ini yang ke kiri. Nah, jangan sampai terbalik ya. Cout variabel berarti menampilkan yang tadi sudah saya isi di sini. Ya. Kemudian jika hanya menampilkan pernyataan ya seperti ini. Cout ya dikasih petik. Pernyataannya apa di sini? Contoh yang biasanya dipakai adalah hello world ya. Cout hello world berarti menampilkan string hello world. Dua kata ya. Berikutnya jika saya gabung antara variabel dan pernyataan, itu jadinya yang ketiga ini. Cout kemudian pernyataan, dan ini pemisahnya ini dikasih ini lagi. Jadi nanti keluarnya itu pernyataan plus variabel. Pernyataan jadi satu baris dengan nilai variabel yang ada di sini tadi, yang sudah di entry di cin. Nah, dia. Contohnya ini yang terakhir. Contohnya adalah kalau ini tadi adalah sintaknya. Sekarang contohnya kita misalkan memasukkan isian ke suatu variabel dengan namanya nama variabelnya adalah nama. Nulisnya seperti ini nanti, cin, console in, panah-panah gini, kemudian nama variabelnya tadi apa, nama ya. Berarti kita disuruh memasukkan sesuatu nilai ke variabel nama. Nah, begitu ya. Kemudian bagaimana menampilkannya? Menampilkannya adalah cout nama. Ya, jangan lupa panahnya. Dan nanti kalau misalkan di sini tadi saya isi Adi, di sini munculnya Adi. Kalau sini nanti saya kasih Ani, isinya ya. Di sini munculnya Ani. Jadi sesuai dengan yang dimasukkan di console in. Nah, ya. Berikutnya untuk menampilkan pernyataan tadi, cout isi nama. Nah, jadinya seperti nanti tampilnya hanya ini isi nama sesuai yang ada di dalam petik. Tapi kalau ini tanpa petik ya, itu sesuai dengan isian variabel. Jadi beda. Petik ini ada fungsinya petik ini. Jadi kalau dikasih petik itu berarti apa ada yang dipetik itu yang ditampilkan. Tapi kalau tanpa petik berarti itu menampilkan isi dari variabel. Ya, gitu ya. Kemudian kalau saya gabung keduanya, jadi yang ketiga ini, ya, cout nama Anda titik 2 baru namanya siapa tadi. Jangan lupa ada pemisahnya. Ini tanpa petik ya. Kalau ini dengan petik. Ini nanti munculnya nama Anda titik 2 terus siapa gitu. Sesuai dengan yang saya entry di sini tadi. Nah, gitu ya. Nah, itu materi sementara dari saya untuk pertemuan yang ketiga. Untuk bahasa pemrogramannya ini yang kemarin saya kasih PHP itu PHP-nya saya pending dulu karena untuk bisa konsul input output di PHP harus pakai cara yang umum adalah pakai HTML ya, sementara HTML itu belum Anda terima ya, jadi saya belum berani dulu pakai PHP ya. Jadi pilihan yang paling gampang adalah pakai C++, atau nanti aja Anda bisa pilih yang lain misalkan Python atau Java ya. Jadi sementara saya pakai C++ dulu, nanti kalau Anda nanti minat yang lain selain PHP, nanti kita tetap bisa belajar bersama gitu ya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jangan lupa presensi, kemudian tadi slide filenya PDF saya taruh di sini di pertemuan ketiga. Nanti record dari video ini akan saya taruh di sini ya, di materi ajar sini ya. Nanti saya upload dulu di YouTube. Anda bisa lihat dari YouTube-nya ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya Kriskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.